telah bergabung bersama studio kita di Sangkala, Dr. Wahyu Siswandari. Panjang sekali ini, SPPK MA. Nanti Mbak Wahyu mungkin bisa jelaskan, Mbak Wahyu. Iya. Oke, beliau adalah Kepala Laboratorium Tes COVID-19 Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto. Oke, acara ini disiarkan secara langsung melalui streaming www.sangkala.id dan fanpage Facebook JRKI Indonesia dan dipancarluaskan oleh seluruh radio komunitas Indonesia, baik yang disiarkan langsung maupun tunda. Terima kasih Mbak Wahyu yang dipanggil. Sama-sama. Ya, Mas selamat sore yang mungkin nanti akan disiarkan di malam hari, ya silakan nanti para penyiar radio masing-masing akan menyapa para pendengarnya. Baik, Pak Wahyu selamat sore dan senang sekali Mbak berkenan bergabung pada diskusi sore hari ini soal COVID-19. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada jaringan Radio Komunitas Indonesia dan Pokja Perlibatan Masyarakat yang bekerja sama pada dialog atau bincang Sangkala JRKI pada hari ini. Mbak Wahyu di Purwokerto ya? Iya, Mas. Ya nih, Mbak Wahyu di Purwokerto, teknologi membantu kita bertemu di diskusi sore hari ini dan kita akan berbincang mengenai COVID-19. Gitu. Mbak, ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan maupun juga para penonton ya, karena tidak hanya pendengar di live Facebook maupun sosial media yang lain yang nanti akan nyampe ke kita pertanyaannya. Tetapi ada satu pertanyaan pertama dari saya, sebetulnya apakah COVID-19 itu, Mbak, seperti apa sebetulnya gejalanya? Mbak mungkin bisa jelasin ke kita, nanti kita tiktokan. Mbak Wahyu silakan, Mbak. Oke, terima kasih Mas. Jadi COVID-19 itu nama penyakit gitu ya. Nama penyakit itu singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Dikasih kode 19 itu adalah tahun pertama terjadinya COVID ini ditemukan. Nah, COVID-19 ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 gitu ya. Jadi virus ini diberi angka 2 itu untuk membedakan dengan virus penyebab SARS sebelumnya yang sudah ada. Tuh, jadi itulah COVID-19 itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 gitu. Ini dari gen yang sama begitu dengan SARS. Familinya sama gitu ya, familinya sama, tapi ada yang membedakan, makanya terus diberi kode angka 2 itu untuk membedakan dengan penyebab sebelumnya gitu. Ya, di Indonesia sebetulnya situasi ini sudah kita terima, ya, kita hadapi sejak mungkin Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Sekarang sudah hampir 7 bulan kita berjibaku menghadapi ini. Tetapi di masyarakat kita, Mbak, ada yang sampai hari ini saya kira perlu diberi informasi yang cukup soal COVID ini terkait dengan gejalanya, Mbak. Seperti apa? Gejala umum orang yang kemungkinan dia adalah terpapar virus ini. Gejala umumnya seperti apa, Dok? Ya, jadi gejala dari COVID-19 itu banyak sekali sebetulnya. Jadi itu sebabnya sering COVID-19 itu disebut dengan penyakit dengan 1000 wajah karena saking banyaknya gejala yang bisa timbul dari COVID ini. Tapi gejala-gejala yang sering timbul itu yang pertama itu adalah demam, jadi badannya panas gitu ya, kemudian nyeri kepala, kemudian ada nyeri otot. Nah, yang paling banyak dan paling sering itu adalah gangguan pernafasan dari kesulitan bernafas, kemudian batuk gitu, kemudian ada nyeri tenggorok itu, kemudian ada gangguan di saluran pencernaan, jadi misalnya kayak diare. Kemudian yang beberapa saat ini terakhir ditengarai itu adalah adanya anosmia atau gangguan penciuman, kemudian ada juga hipogeusia atau penurunan pengecapan gitu. Nah, selain gejala-gejala yang muncul ini, yang harus kita waspadai juga sebetulnya adalah ada beberapa penderita yang terkonfirmasi dia itu COVID-19 tapi tidak ada gejala yang muncul sama sekali. Jadi sama seperti orang sehat.
gitu. Jadi kira-kira seperti itu Mas gejalanya. Ya, jadi kalau saya pahami secara umum tadi di awal gejalanya seperti kalau kita terkena flu ya, tenggorokan itu ya, itu sampai panas. Tetapi belakangan ada situasi di mana bahkan orang positif COVID itu hampir nggak nampak gejalanya, ya, atau nggak nampak gejala. Oke, ketidaknampakan gejala ini kan bisa jadi karena ketidaktahuan kita ya, artinya kami yang awam ini ya. Adakah bukan diagnosa ya, adakah gejala yang mungkin untuk membuat kita lebih awas gitu, untuk bisa kita lihat bahwa sepertinya tidak apa-apa, tetapi kalau mendapati sesuatu yang misalnya ini saya dengar misalnya sekarang ada istilah hipoksia ya, orang yang kandungan saturasi dalam darahnya atau oksigen dalam darahnya rendah, tetapi nampak tidak seperti apa-apa gitu. Kalau saya nggak ngerti dok, nanti secara medis sebetulnya orang dengan kadar oksigen di bawah 90 itu semestinya kayak apa? Nih, apakah betul bahwa hampir sebagian mayoritas orang yang terkena positif COVID ini adalah kandungan kadar oksigen dalam darahnya rendah, dok? Ya, jadi mungkin begini Mas, kalau jadi Kemenkes sendiri itu kan memang membagi gejala dan tanda dari COVID itu menjadi ringan, sedang, berat gitu ya. Sebetulnya dari tanpa gejala malahan ya. Jadi ada yang tanpa gejala, ada yang gejalanya itu ada ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah, susahnya adalah di COVID ini sebetulnya karena COVID ini itu bisa menyerang berbagai bagian atau organ tubuh kita, sehingga kadangkala gejalanya itu seperti gejala penyakit lain gitu. Tapi mungkin ini karena sama masuk ini pernafasan, sehingga yang paling banyak timbul itu adalah yang ada hubungannya dengan pernafasan. Jadi nanti ada demam atau panas, kemudian disertai dengan batuk, kemudian sesak nafas, gitu, sesak nafas. Nah, ini nanti kalau ada gejala seperti ini, kemudian kok orang tersebut yang punya gejala itu punya riwayat pergi ke tempat yang zona merah, itu misalnya. Atau dia itu bertemu dengan orang yang memang sudah pasti dia terkonfirmasi COVID-19. Misalnya siapa? Petugas kesehatan misalnya, atau keluarga yang memang misalnya ada yang keluarganya positif, itu harus lebih waspada. Tapi sekarang ini yang memang agak mengkhawatirkan itu kan karena semakin banyak ketahuan, karena memang pemeriksaannya itu semakin jangkauannya semakin luas gitu ya, bahwa orang itu terkonfirmasi, artinya hasilnya itu PCR-nya itu positif, tapi dia itu tidak ada gejala sama sekali. Nah, ini yang harus kita waspadai justru, karena kan kalau orang merasa sehat, sebetulnya dia itu di dalamnya ada virusnya, dia masih akan pergi kemana-mana, kelayaban kemana-mana. Nah, itu yang sangat berbahaya dan memang menyebabkan kenapa sih COVID ini susah sekali diberantas di Indonesia. Jadi mungkin saya titip pesennya malah 3M-nya itu jangan dilupakan loh gitu, karena kita itu tidak tahu itu apakah diri kita ataukah orang lain di sekitar kita itu sebetulnya sudah mengidap virusnya atau tidak. Makanya harus memakai masker, itu harus ya. Jadi kalau pergi atau ketemu dengan orang itu harus pakai masker. Kemudian sering-sering mencuci tangan pakai sabun gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah menjaga jarak. Jadi kalau memang butuh ketemu dengan orang itu jaga jarak paling tidak 2 meter supaya hanya itu tidak bisa dicegah seperti itu. Oke dok. Oke. Jadi ini tiga hal tadi akan saya ulangi karena ini saat ini kita sangat bergantung pada 3 hal tadi ya, menjaga jarak, selalu menggunakan masker dan selalu menggunakan mencuci tangan. Mencuci tangan pakai sabun. Pakai sabun dan betulkah Pak lebih baik pakai air yang mengalir atau seperti apa? Iya, air yang mengalir pakai sabun. Oke. Pakai sabun dan air yang mengalir gitu ya.
gitu. Siap dok, siap dok. Oke, para pendengar Sangkala dan para pendengar radio komunitas ya, 3 hal tadi semoga tak jemu-jemu kita sampaikan kepada banyak orang, kepada publik agar karena itu saat ini yang bisa kita yang mudah bisa kita lakukan untuk Ya. melawan pandemi ini. Baik dok, saya masih bersama dengan Dr. Wahyu Siswandari, Kepala Laboratorium Tes COVID-19 di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Ini orang yang mungkin sangat sibuk ini di laboratorium karena setiap hari harus memeriksa mengetes ragam tes untuk COVID di Purwokerto dan sekitarnya. Baik, dok, ada pertanyaan soal saya tidak tahu persis angkanya berapa persen, tetapi hampir mayoritas pada kasus kematian pasien dengan COVID ini kan terjadi pada orang dengan komorbid atau penyakit bawaan ya dok. Ini seperti apa sih sesungguhnya serangan virus ini dan yang kemudian tadi ada terkait dengan komorbid atau penyakit bawaan ini yang membahayakan dok? Iya. Jadi mungkin yang harus barangkali kita semua waspadai gitu ya. Kenapa sih kok COVID-19 itu sampai ditetapkan menjadi pandemi? Artinya dia itu menyebabkan kesakitan dan kematian di seluruh dunia gitu. Tidak hanya di daerah tertentu, negara tertentu, tapi di seluruh dunia. Jadi yang pertama bahwa memang virus SARS-CoV itu penyebab si COVID ini itu kan memang virus baru. Seperti kalau kita kenalan sama cewek baru gitu ya, cowok baru itu kan kita tidak tahu sifatnya seperti apa gitu kan. Kayaknya dari luar manis, nyatanya jahatnya nggak karuan nih. Nah, si virus ini juga seperti ini. Ternyata virus ini itu banyak sifat yang mungkin bagi kita gitu ya mengejutkan. Kemarin ketemunya seperti ini, semakin ke sini lah kok berbeda lagi sifatnya gitu. Nah, ini yang karena memang penemuan virusnya itu baru sehingga cukup banyak sifat virus itu yang tidak kita ketahui sehingga kita mengantisipasinya itu kan tidak tahu harus seperti apa gitu. Kemudian yang kedua, obat yang spesifik untuk virus SARS-CoV untuk membunuh virus itu sendiri belum ditemukan. Obat-obat yang selama ini ada itu sebetulnya kan obat yang digunakan untuk penyakit lain tapi kemungkinan bisa digunakan untuk virus ini gitu. Tapi sebetulnya itu belum terbukti bahwa dia itu bisa membunuh virusnya gitu. Jadi sebagian obatnya itu adalah memang untuk menghambat replikasi atau berkembang biaknya si virus itu. Kemudian yang selanjutnya karena sampai saat ini itu vaksinnya itu belum bisa ditemukan gitu. Jadi kan karena vaksin belum ditemukan ya susahlah kita gitu. Jadi bandingannya misalnya kayak TBC, tuberkulosa itu ya. TBC itu sebetulnya itu berat penyakitnya, tapi kan dia sudah ada vaksinnya. Jadi orang itu bisa disuntik untuk bisa menimbulkan kekebalan tubuh lah. Sementara si COVID ini kita belum menemukan vaksinnya, sedang dalam taraf penelitian. Semoga nanti bisa segera ketemu gitu ya. Gitu. Nah, itu sebabnya kenapa si COVID ini itu sangat berbahaya. Nah, bagaimana pengaruh COVID ini terhadap kelompok-kelompok tertentu? Kalau tadi Mas Budi itu bilang adanya kelompok tadi dengan komorbid tadi ya. Yang harus diwaspadai itu sebetulnya ada dua nih. Jadi ada kelompok rentan itu, yang kelompok rentan itu adalah bayi dan anak-anak. Gitu. Jadi makanya kalau misalnya kita mau pergi-pergi itu sebisa mungkin anak dan bayi kita jangan dibawa-bawa. Pertimbangkan juga kalau misalnya anak-anak kita itu pergi bermain di luar misalnya. Kenapa sih kok bayi dan itu termasuk kelompok rentan? Karena sistem ibarat kata itu kalau ada musuh karena pertahanan tubuhnya belum sempurna, dia tidak bisa melawan dengan optimal. Itu. Nah, kelompok rentan yang kedua itu adalah kelompok usia tua. Jadi yang paling muda dan yang paling tua itu masuk ke kelompok rentan. Jadi makanya kita sendiri mungkin sebagai orang muda, saya sehat, tapi kan kita punya orang tua di rumah. Jadi kalau kita kelayaban, nongkrong di kafe, kita bawa
COVID dari kafe misalnya gitu ya, sampai di rumah ketemu dengan orang tua kita itu kan berbahaya. Nah, beda dengan orang tua ini, kalau pada orang tua itu memang ada istilah, ini agak susah nih di bahasa Indonesia kan ya, jadi kayak inflammaging gitu ya istilahnya. Inflammaging. Jadi inflammaging itu memang pada orang-orang tua itu nanti akan terjadi peningkatan zat-zat peradangan. Jadi kalau ada virus masuk, ada bakteri masuk, itu kan akan merangsang terjadinya mekanisme peradangan. Nah, pada orang tua ini meningkat. Jadi dia akan menjadi lebih mudah terkena penyakit ini. Itu kelompok rentan. Nah, yang disebut dengan Mas Budi tadi itu adalah orang dengan komorbid atau gejala penyerta. Jadi memang sudah punya penyakit penyerta atau penyakit bawaan sebelumnya. Contohnya apa? Kencing manis misalnya, apalagi misalnya dia itu sudah punya misalnya hipertensi atau tekanan darah tinggi, apalagi misalnya punya penyakit ginjal, punya penyakit jantung. Nah, pada orang-orang seperti ini itu nanti kemungkinan dia itu kalau terkena COVID menjadi gejalanya lebih berat, itu menjadi lebih besar kemungkinannya. Mengapa seperti itu? Beberapa itu karena jadi gini, si COVID itu bisa masuk ke tubuh itu kan harus nanti berikatan dengan reseptor yang kita sebut dengan ACE2 atau ACE2 gitu. Kalau nggak berikatan dengan itu, sebetulnya dia nggak bisa masuk ke tubuh. Nah, pada beberapa penyakit penyerta tadi atau komorbid tadi, itu memang ada yang kadar ACE2-nya itu tinggi. Misalnya pada hipertensi, itu memang kadar ACE2-nya tinggi. Kemudian ada lagi pada orang dengan merokok, kemudian penyakit ginjal, itu memang reseptor ACE2-nya itu cukup banyak. Makanya kalau nanti dia kena COVID, kemungkinan dia gejalanya memberat itu menjadi lebih tinggi. Terus itu yang memang harus kita waspadai gitu. Apakah hanya pada usia rentan dan orang dengan penyakit penyerta yang nanti akan timbul gejala berat? Tidak. Nyatanya semakin ke sini orang-orang muda yang tanpa sehat itu pun bisa menderita gejala yang berat. Itu sebabnya tadi dikatakan bahwa memang virus COVID ini itu memang belum sepenuhnya kita ketahui perilakunya. Makanya paling mudah bagi kita ya memang hati-hati tadi dengan 3M tadi gitu. Itu mungkin Mas Budi itu. Oh, baik Dok. Jadi tadi muda dan tua, biarpun tentu di banyak kasus juga anak muda rentan, bukan rentan, anak muda bisa terkena virus ini. Dia yang muda ini juga nggak boleh ngerasa fine aja kan, karena kalau toh kemudian tubuhnya tidak ada reaksi tadi, tetapi justru ini akan membahayakan orang lain, membahayakan orang lain gitu. Ini saya lupa, saya pernah membaca artikel gitu, anak muda ngeyel nongkrong kan gitu, terkena virus ini, pulang ke rumahnya orang tuanya yang kemudian betul sekali Mas Budi. Tertular kan gitu. Jadi saya kira teman-teman yang anak muda juga Anda nggak boleh menyepelekan virus ini. Apapun ini juga sangat berisiko buat kita dan buat orang lain. Jadi makanya ya, pakai masker, selalu cuci tangan dan menjaga jarak. Tiga hal ini yang nggak boleh kita lupakan. Baik, Dok. Nanti saya akan lanjutkan, tapi saya akan umumkan dulu ke para pendengar Sangkala, jaringan dari komunitas dan teman-teman yang telah bergabung di Facebook. Anda bisa mengajukan pertanyaan di kolom chat itu di bawah. Kalau ada satu pertanyaan, nanti akan saya sampaikan ke Dr. Wahyu yang sore hari ini bergabung bersama kita. Baik, saya akan kembali ke Dr. Wahyu nih. Saya akan mempertegas dan mengulangi soal apa sih istilahnya orang tanpa gejala yang kemudian kita sebut dengan asimptomatik. Ya, gitu ya. Seberapa bahayanya mereka sebetulnya bisa, apakah mereka menularkan pada orang lain, dan seperti apa sebenarnya, dan apa yang harus dilakukan oleh orang tanpa gejala ini, Dok? Ini ada dua pertanyaan ini. Oke, silakan, Dok. Jadi mungkin dulu gitu ya, kita kenal dengan istilah OTG, orang tanpa gejala gitu ya. Jadi
Kemenkes itu mengeluarkan istilah itu orang tanpa gejala gitu, ada OTG itu. Nah, kalau sekarang itu istilah OTG itu diubah menjadi kasus konfirmasi tanpa gejala atau asimptomatik tadi. Artinya, kalau dia itu terkonfirmasi COVID-19, artinya hasil PCR-nya itu dia itu positif. Artinya ada virus di dalam orang tersebut, cuman tidak timbul gejala. Tadi kan sudah saya sebutkan tuh bahwa orang dengan COVID-19 itu dari yang tanpa gejala, gejala ringan, sedang sampai ke berat, kan gitu. Nah, ini memang ada orang yang memang tanpa gejala. Kenapa kok bisa timbul tanpa gejala? Sebetulnya karena dia sistem pertahanan tubuh atau sistem imunnya itu baik, sehingga dia itu bisa membunuh sebagian besar gitu ya. Jadi membunuh sebagian besar virus sehingga dia tidak timbul gejala gitu. Tapi kan tidak semua virusnya itu mati sebetulnya, masih ada virus sedikit nih di dalam tubuhnya. Nah, kalau masih ada virus di dalam tubuh orang tanpa gejala atau asimptomatik itu yang berbahaya. Mengapa? Karena kita itu merasa saya sehat-sehat saja, sehingga saya tetap pergi-pergi, selama saya ngomong, ini kan gitu, itu virus saya akan bertebaran kemana-mana. Kalau kita itu tidak melakukan pencegahan, bubar jalanlah kita ini Indonesia ini, kan gitu. Nah, itu sebabnya kenapa harus pakai masker, harus menjaga jarak. Karena kalau dua-duanya pakai masker, gitu ya, orang yang mungkin ada virusnya itu kalau ngomong itu dropletnya gitu ya, jadi air liurnya itu cairannya itu tidak akan bisa menular atau terkena ke orang yang lain. Sementara kalau orang lain juga pakai masker, double proteksi. Apalagi kalau ditambah ada jarak 2 meter gitu. Karena kalau droplet itu ibarat kata, jadi gampangannya ini nih, droplet itu kan sesuatu yang muncrat dari mulut dan hidung kita kan gitu ya. Nah, kita itu kalau ngomong biasa muncratannya ini itu kurang lebih 1,8 meter sebetulnya tepatnya gitu. Tapi kan ya anggap aja lah 2 meter lah, kita selalu menjaga jarak itu. Jadi kalau memang ada orang tanpa gejala, untuk mencegah supaya tidak menularkan, ya itu yang harus kita lakukan, 3M tadi gitu. Nah, kalau memang dia itu sudah terkonfirmasi positif, artinya memang virusnya positif, apa yang harus dilakukan? Isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Gitu. Oke dok, saya mau nanya yang 14 hari tadi. Saya isolasi misalnya, saya menduga atau saya curiga terhadap diri saya terinfeksi virus ini, kemudian kenapa 14 hari dok? Apakah proses 14 hari itu terjadi apa di dalam tubuh kita dan virus kita? Ya, jadi isolasi mandiri itu dilakukan kalau memang sudah terkonfirmasi. Jadi istilahnya itu memang terkonfirmasi. Artinya hasil swab ini ya, jadi swab dari hidungnya itu memang hasilnya positif didapatkan si COVID ini itu. Kalau itu iya, apa yang harus kita, meskipun kita sehat ya, jadi kalau kita hasil swabnya positif, kita itu sehat, tidak ada, sehat tanda petik loh ya, tidak ada gejala, maka yang harus kita lakukan itu adalah mengisolasi diri kita sendiri di rumah. Dengan tidak lupa untuk melaporkan kondisi kita ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Jadi biasanya ke puskesmas. Rumahnya itu masuk ke puskesmas mana, nah itu kita harus lapor. Mengapa? Karena nanti petugas puskesmas ini yang nanti akan mengecek kondisi kita gitu, by phone gitu. Kondisi hari ini seperti apa? Ya, jadi itu dulu, isolasi 14 hari di rumah, kemudian lapor kepada petugas vaskes kesehatan terdekat. Selama isolasi 14 hari apa yang harus dilakukan? Biasa makan makanan bergizi kan gitu ya, menjaga istirahat, minum yang banyak, dan yang harus dianjurkan itu adalah minum vitamin C. Tuh, jadi minum vitamin C. Kemudian ditambah lagi memeriksa suhu tubuh itu sehari 2 kali. Jadi pagi dan malam biasanya itu. Nah, terus balik ke pertanyaan Mas Budi tadi, kenapa harus 14 hari? Karena gitu ya, masa dari kita itu
itu terkena penyakit, itu, kemudian masa dia itu timbul gejala dan bisa menularkan penyakit, itu biasanya dalam 14 hari ini. Jadi dalam 14 hari ini si virus itu lagi apa ya? Mungkin lagi tinggi-tingginya aktivitasnya membelah diri gitu ya, memperbanyak diri, sehingga kemungkinan dia itu menularkan ke orang itu paling tinggi itu dalam 14 hari ini. Nah, itu sebabnya kita harus isolasi. Tapi apakah kalau sudah 14 hari kita boleh kelayaban sembarangan? Tidak sebetulnya. Boleh pergi, tapi tetap aja sama tadi. Pakai masker, jaga jarak. Itu. Memang Dok, harus seperti itu. Gitu. baik dok, ada pertanyaan tapi saya juga mau nanya. Kalau seseorang yang terkonfirmasi dari istilah dokter ya, terkonfirmasi kemudian dia isolasi diri, mengkonsumsi banyak makanan yang bergizi ya, termasuk vitamin C, dan kemudian imun tubuhnya baik dan dia bisa melawan COVID ini, apakah memang betul-betul kemudian virusnya udah mati, dok, setelah sekian hari dan virusnya kalah dengan imun tubuh seseorang tadi? Apa yang terjadi, dok? Jadi mati tidaknya itu tiap orang beda-beda. Jadi tidak bisa sama gitu ya, karena tergantung mekanisme sistem imun tubuh seseorang itu, pertahanan tubuhnya itu seperti apa, itu masing-masing orang itu berbeda. Oleh karena itu gitu, yang harus dilakukan itu memang sebenarnya loh ya, seharusnya itu memang memeriksakan diri lagi. Jadi nanti kita dianggap tadi positif tadi, terkonfirmasi, setelah 14 hari harusnya kita periksa lagi. Hanya gitu kan, kita itu kan punya keterbatasan, tidak semua punya akses ke laboratorium yang bisa memeriksa COVID kan gitu. Oleh karena itu panduan dari Kemenkes itu setelah 14 hari isolasinya boleh selesai. Artinya kalau isolasi itu artinya nggak boleh kemana-mana, benar-benar nggak boleh kemana-mana. Dan harus nongkrong di dalam rumah, kalau bisa di dalam kamar nggak ketemu gitu kan. Tapi kalau setelah 14 hari, it's okay, boleh pergi, tapi harus tetap dengan menjaga tadi. Pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan gitu. Itu harus tetap kita jalankan. Gitu Mas Budi. Oke ya. Jadi soal tadi saya masih nyambung ke soal imun tubuh, apakah benar misalnya saya mendapatkan bacaan yang ini, kalau seseorang ini sudah imun tubuhnya baik dan bisa survive menghadapi si COVID ini, maka dia menjadi kebal terhadap COVID-19. Apakah betul begitu, dok? Harapannya begitu, Mas. Gitu. Jadi harapan kita orang yang sudah kena itu bisa kebal, kan gitu. Itu sebabnya kita ada vaksin gitu. Vaksin itu kan kita kan memberikan ibarat kata virus dalam jumlah kecil untuk bisa menimbulkan apa ya, mekanisme pertahanan diri atau sistem imunnya tuh dirangsang gitu. Hanya seperti yang saya kemukakan tadi, si COVID ini kan belum jelas tingkah lakunya gitu, sehingga jadi apakah betul kalau sudah terkena itu tidak terkena lagi, itu sampai sekarang sebetulnya belum bisa dijawab dengan pasti gitu. Ya, ini memang harus hati-hati. Ini semenjak SARS-2 gitu ya, yang sejenis, dan sampai ini kita belum ya, saya bisa jadi itu teman-teman para pendengar Sangkala dan jaringan dari komunitas, ini virus ini betul-betul virus baru yang tingkah lakunya ini masih agak nggak karu-karuan dan belum bisa terdeteksi dengan sangat baik. Ya, kembali ke soal ini, jadi ini ada pertanyaan nih soal apa tadi, vaksin gitu. Sudah ada ditemukankah vaksin ini hari ini, dok, menurut informasi, dan seperti apa sebenarnya vaksin? Tadi kalau kerja vaksin, dokter sudah sampaikan kerja vaksin kayak begini ya. Apakah kalau sudah ada vaksin ini, kemudian kemungkinan penularannya akan menurun, dok? Jadi posisi vaksin kita saat ini itu belum diedarkan secara terbuka dan luas karena memang belum boleh gitu loh. Jadi kalau kita itu mau membuat obat baru atau membuat vaksin itu kan harus mengikuti tahap-tahap nih. Saat ini itu
Iya, berbagai macam tahap uji coba. Mungkin kalau teman-teman pendengar itu pernah membaca, saat ini di Indonesia itu vaksin ini masuk ke uji klinis tahap 3. Artinya masih diuji cobakan pada para sukarelawan. Jadi belum, ya. Efeknya apakah iya apa tidak bisa melindungi? Kita belum tahu. Betul-betul memang belum tahu gitu. Belum. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, apakah nanti dia bisa menghilangkan? Harapannya iya, harapannya itu bisa menghilangkan. Seandainya gitu bahwa si COVID itu memang tidak terjadi perubahan apa-apa. Vaksin itu kan dibuat berdasarkan virus yang ada, gitu kan? Kemudian kita isolasikan biasanya ke hewan coba dulu gitu, kemudian nanti kita ambil gitu kan, darahnya, serumnya. Nah ini nih, yang kayak gini nih, bisa antibodi yang timbul itu terhadap virus yang diuji cobakan tadi. Nah sementara apakah si COVID itu virusnya itu cuma satu doang? Apakah seluruh negara itu jenisnya sama, gitu? Apakah di seluruh dunia itu tidak ada mutasi, gitu ya? Tidak ada perubahan gen dari si COVID? Itu sampai sekarang kan kita belum jelas. Beberapa laporan kan menyebutkan sebetulnya bahwa si COVID itu sudah mulai terjadi mutasi kan. Jadi artinya belum tentu di sebuah negara itu kan vaksinnya berdasarkan virus yang ada di sana kan gitu. Itu belum tentu nanti akan cocok dengan yang ada di negara kita. Sehingga paling baik itu sebetulnya adalah mengembangkan vaksin dari virus yang ada di negara kita sendiri. Oke. Panjang gitu, Mas. Oke, Dok. Terima kasih, Dok. Jadi ini soal virus ternyata tidak sesederhana yang kita bayangin ya. Ternyata akan lebih baik memang tadi dokter bilang vaksin ini dikembangkan dari virus yang beredar di kita. Walaupun nanti akan ada pertanyaan di sesi akhir soal mutasi gen, gitu. Tetapi ini ada pertanyaan dari pendengar kita di Facebook, penonton dan pendengar kita di Facebook. Apakah hewan bisa menjadi inang dari virus ini, Dok? Kalau berdasarkan penelitian yang sekarang ini ada gitu ya dari beberapa jurnal itu belum terbukti. Maaf, ini hewan apa dulu? Hewan apa dulu nih? Hewan apa dulu ya? Saya tidak tahu. Karena hewannya beda-beda. Kalau yang ditanyakan itu hewan peliharaan, kucing, anjing itu enggak sih gitu. Tapi apakah inangnya yang itu yang memang kelelawar gitu itu memang iya gitu. Jadi tergantung hewannya gitu. Jadi pertanyaannya itu tergantung hewannya. Biasanya yang ditakutkan kan hewan peliharaan gitu ya. Nah, jadi kalau yang kucing, anjing itu sampai saat ini itu tidak terbukti bahwa dia menjadi inang dari SARS-CoV. Oke ya, gitu. Dan kalau yang hewan peliharaan belum terbukti. Ada titipan pertanyaan, tapi itu ternyata nggak ke grup, ke WA saya ini. Ini terkait dengan kalau seseorang positif COVID dan kemudian meninggal, artinya sebagai inangnya meninggal, itu kan virusnya udah mati, itu inangnya. Kenapa harus pakai protokol COVID? Ini ada pertanyaan ke saya, Dok. Ya, Japri. Ini pasien yang positif COVID dan meninggal itu tadi ada kan yang dipahami itu dia virusnya juga ikut mati. Ini pertanyaannya gitu sama Eduk semuanya. Kenapa harus pakai protokol COVID? Mungkin dokter bisa bantu jelasin biar orang juga paham. Ya. Oke. Jadi pada orang yang memang sudah pasti ya positif COVID, kemudian meninggal gitu ya. Memang iya bahwa nanti si virus itu akan mati dengan matinya sel gitu. Jadi salah satu yang harus pendengar ingat, virus itu tidak bisa hidup kalau tidak hidup di dalam sel. Jadi dia itu harus numpang di dalam sel yang hidup. Kalau selnya mati, mati juga lah dia, kan gitu. Nah, cuman nih, pada orang yang meninggal, pada saat kita sudah berhenti nafas, kan sel-selnya itu tidak langsung mati nih. Gitu kan? Sel-selnya kan nggak langsung mati. Jadi kemungkinan si virus itu masih punya beberapa saat untuk hidup itu masih bisa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
cairan tubuh gitu ya, cairan tubuh yang keluar dari orang yang meninggal. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat bahwa orang yang meninggal karena penyakit itu kadangkala memang keluar cairan dari hidung, dari mulut, dari lubang-lubang yang ada. Nah, cairan yang keluar dari tubuh ini itu masih mengandung virus yang kemungkinan besar tuh masih hidup gitu. Sehingga nanti dia masih bisa menularkan. Oleh karena itu, protokol untuk pemulasaran jenazah pasien dengan COVID itu harus dilakukan dengan ketat gitu. Kalau nanti dia itu sudah terbungkus gitu ya, sudah terbungkus sebetulnya insya Allah sih aman. Jadi yang sebetulnya paling beresiko itu adalah petugas-petugas yang memandikan jenazah itu yang paling beresiko karena langsung berhubungan. Tapi begitu sudah dibungkus plastik, kemudian sudah masuk ke peti ya itu insya Allah untuk yang ngangkut dan keluarga itu sih insya Allah aman gitu Mas Budi. Jadi memang kemungkinan masih bisa menularkan karena selnya tidak langsung mati gitu ya. Yang kedua ada cairan yang kemungkinan keluar dari lubang-lubang tubuh pasien yang meninggal ini gitu. Baik, makasih Dok. Teman-teman radio komunitas dan pendengar Sangkala dimanapun Anda berada, saya kira Anda perlu mengedukasi banyak orang terkait sama informasi terakhir tadi, kenapa orang dengan positif COVID yang meninggal harus dikuburkan dengan protokol COVID, karena ada kemungkinan virusnya masih bisa menularkan ke orang lain, dan ini kan yang kemarin di banyak pemberitaan orang mau merasa gitu ya, sampai ya macam-macam lah, sampai orang memaksa mengambil jenazah dan macam-macam. Dan protokol ini diberikan tentu dalam rangka agar yang masih hidup agar tetap sehat, kira-kira saya yang pesan gitu. Baik, Dok, ada pertanyaan begini Dok, soal juga sekarang ini ada penting ini buat para pendengar radio komunitas dan jaringan Sangkala, jaringan radio komunitas Indonesia. Kalau seseorang sudah terkena COVID begitu, positif COVID berdasarkan tes gitu, baik dirinya, keluarganya maupun juga tetangga. Kalau seseorang, saya misalnya, saya setelah swab positif, apa yang harus saya lakukan? Kan gitu. Itu kalau buat saya. Pertanyaan kedua, kalau salah satu atau salah dua dari anggota keluarga saya yang positif COVID, apa yang harus saya lakukan? Dan yang ketiga, kalau ada tetangga, ini penting, yang tetangga nanti diskusinya akan saya pertambah, akan ada kita diskusikan soal tetangga. Tapi untuk 3 hal ini Dok, gimana baiknya? Ya, jadi kalau misalnya hasilnya tadi itu positif gitu ya, yang jelas pertama itu harus konsultasi ke tenaga kesehatan, dalam hal ini ke dokter, kemudian atau ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Dari situ nanti akan dinilai beliau itu nanti masuk ke orang tanpa gejala ringan, sedang atau berat. Karena dari ini itu yang nanti akan membedakan penanganannya. Kalau tanpa gejala tadi sudah saya kemukakan, itu nanti akan isolasi mandiri kan gitu. Dengan tadi yang sudah saya sebutkan 14 hari dan sebagainya. Nah, kalau nanti ada gejala ringan sedang, itu ada yang dirawat di rumah sakit darurat. Rumah sakit darurat itu contohnya apa sih? Yang paling gampang tuh Wisma Atlet. Nah, Wisma Atlet yang ada di Jakarta itu adalah rumah sakit darurat. Itu untuk merawat pasien ringan dan sedang. Tapi kalau sudah berat itu memang harus dirawat ke rumah sakit rujukan karena ada beberapa tindakan invasif yang mungkin nanti diperlukan. Itu kalau kita sendiri kena. Kalau keluarga kita kena, ya sama. Harus kita lakukan, kita pilah-pilah tadi masuk ke yang mana gitu. Nah, mungkin yang harus kita lakukan begini. Kalau saya kena, maka artinya seluruh orang yang berhubungan dengan saya itu mestinya harus diperiksa swab, kemudian diperiksa PCR-nya tadi. Gitu, untuk memastikan apakah orang yang berhubungan, terutama keluarga dekat yang kontak erat setiap hari ketemu, itu sudah ketularan saya atau belum gitu. Takutnya kalau tidak dilakukan pemeriksaan, saya mah positif, tidak ada gejala. Ternyata saya kan tinggal serumah dengan orang tua saya yang sudah umurnya sudah tua. Beliau terkena gitu, tidak
periksa karena di awal tidak ada gejala, mungkin happy hipoksia, nanti mungkin bisa kita bahas tuh happy hipoksia apa gitu ya, gitu. Okay. Jadi kayaknya sehat-sehat aja, mak jegagi gitu, langsung sesak nafas kan gitu. Nah itu langsung sesak nafas, langsung memberat, bisa meninggal. Nah itu jadi kalau kita terkena, kita positif, itu memang semua orang yang berhubungan dengan kita itu harus dilakukan pemeriksaan. Nanti tergantung hasilnya akan dipilah-pilah, tanpa gejala, ringan, sedang, berat, nanti akan diarahkan oleh petugas kesehatan apa yang harus dilakukan. Nah, kalau tetangga kita yang kena misalnya, ya tinggal tetangganya itu diminta untuk tadi ke vaskes juga gitu. Supaya tidak menilai diri sendiri. Kadang-kala kalau menilai diri sendiri itu kan subjektif ya. Bisa salah. Nah, itu ya, iya tidak ada gejala. Rasanya kok sejak saya didiagnosis positif kok saya agak sesak-sesak gitu. Padahal sebetulnya enggak kan gitu. Itu kan bisa saja. Jadi memang ada beberapa tanda gejala yang bisa kita terukur gitu ya, bukan subjektif, sehingga lebih baik kita ke fasilitas kesehatan untuk menentukan. Nah, yang penting itu begini, yang dijauhi itu penyakitnya, bukan pasiennya, kan gitu. Jadi, iya gitu. Jangan karena pasiennya itu terdiagnosis positif COVID, terus diusir-usir misalnya gitu kan, jahat banget tuh ya kalau sampai diusir-usir atau dijauhi atau nggak boleh kemana. Yang penting itu protokol menjaga kesehatannya itu dilakukan, itu insya Allah itu bisa mencegah penularan gitu. Mungkin itu Mas Budi. Ya Dok, ini tadi soal, jadi saya teringat, jadi karena mungkin saya waktu itu, saya sampai hari orang yang paling parno, Dok. Parno itu apa ya? Khawatir juga kadang-kadang, aduh aku sesak banget nafasku ya. Jangan-jangan gitu ya. Tapi karena kebetulan saya bekerja di satu klinik yang saya bisa ketemu dokter setiap saat sih, saya mudah nanya, gimana Dok? Oh nggak apa-apa kok Mas, alhamdulillah. Gitu ya. Ya memang kemudian periksa ke dokter ini menjadi sesuatu yang penting. Jadi saya akan review tadi ada 3 para pendengar Sangkala dan teman-teman dari komunitas seluruh Indonesia. Kalau itu menimpa kita tadi ada dokter udah kasih penjelasan di awal, kalau OTG kayak gimana, kalau kategori ringan berat gitu ya, memang sebaiknya Anda harus segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk ini. Kalau sudah ini, oke Dok. Ada pertanyaan dari pendengar kita Dok soal kalau orang yang sudah terkena COVID dan sembuh bisa kena lagi nggak sih Dok? Ya. Okay. Jadi bisakah? Bisa. Gitu. Jadi kalau yang ditanyakan bisa atau tidak karena COVID yang kedua itu karena dia terkena lagi, gitu. Terkena lagi, ataukah sebetulnya itu masih ada virusnya, gitu kan? Gejalanya menghilang, kemudian virusnya berkembang biak lagi, ya. Jadi ada 2 kemungkinan. Kalau pertanyaan orang yang sudah terkena COVID, terkena lagi, jawabannya bisa. Bisanya itu bisa melalui 2 jalur, bisa dia tertular lagi dari luar, bisa juga yang dulunya ada di dalam tubuh itu belum sepenuhnya hilang, kemudian pada saat imun tubuhnya itu turun, maka dia akan berkembang biak lagi. Gitu, seperti itu, Mas. Oke. Itu ya, buat tadi ada pertanyaan. Nah, kemudian ada satu pertanyaan tambahan soal bagi orang yang tadi tanpa gejala, Dok. Orang tanpa gejala itu apakah apa dampak jangka panjang bagi kesehatannya, Dok? Mungkin maksudnya gini pertanyaan. Seseorang kalau versi dokter tadi kan OTG kalau sudah sebetulnya kalau sudah terkonfirmasi ya. Tapi ini saya duga pertanyaannya adalah dia tidak tahu persis sesungguhnya positif atau tidak, gitu tuh. Dia tidak tahu persis ini positif atau tidak, tapi dia meyakini kalau positif dan nggak berani nggak berani periksa, tetapi kemudian mengurung dirinya. Self protection-nya adalah dia mengurung dirinya selama 14 hari, kasih asupan gizi sedemikian rupa selama 14 hari dan dia kemudian lebih baik, setelah lebih baik kemudian baru tes dinyatakan negatif misalnya. Nanti
pada saat dia meyakini yang ini sebenarnya nggak tahu persis ya. Tapi orang OTG ini, orang yang OTG ini dalam jangka panjang ada pengaruh kesehatan apa, Dok? Itu ya. Kalau itu Mas dan para pendengar, saya tidak bisa menjawab. Iya, Besoknya gitu ya. ada pengaruh apa gitu ya. Karena yang memang penelitiannya baru sampai hari ini gitu. Mungkin bisa kita harapkan itu mungkin dari teman-teman di Wuhan, Cina gitu ya, yang mereka duluan kan gitu. Itu kan sudah berapa nih? Sudah setengah tahun lebih. Mungkin kalau ada penelitian, apakah orang yang dulunya terkena COVID di Cina itu sekarang ini ada gejala sisa gitu ya? Itu sejauh ini saya belum pernah membaca gitu. Jadi kalau pertanyaannya besok ada gejala sisa atau tidak tahu saya terus terang gitu. Siap, Dok. Kita tidak tahu. Pokoknya tapi lebih baik pesannya kita lebih baik jaga kesehatanmu. Iya, betul. Gitu, jaga kesehatanmu. Ya. Dok, saya akan kembali ke tadi soal kalau ada tetangga yang terkonfirmasi positif, maka yang dijauhi adalah penyakitnya, bukan orangnya. Supporting kita secara sosial terhadap tetangga, terhadap teman yang positif COVID juga jangan kemudian mengendor gitu ya, Dok ya. Tadi ya, saya tangkap pesannya begitu. Kan gitu. Dok, ada lagi pertanyaan gini, soal Dok, saya ada mau bertanya nih soal kecepatan virus ini ternyata memang variatifnya berbeda-beda ya. Ini ada pertanyaan begini, Dok. Seseorang itu panas pada hari pertama periksa ke dokter, tapi badannya ngerasa fine-fine aja dan dia belum mengalami sesak nafas kan gitu, dan kemudian meminta mau karantina mandiri, tetapi pada hari kedua tiba-tiba dia udah sesak nafas, Dok. Apakah secepat itu virus ini bekerja menyerang tubuh atau memang tergantung ketahanan tubuh seseorang, Dok? Karena ini ada kasus yang diceritakan ke saya begini, begitu. Jadi hari pertama ini, hari kedua tiba-tiba sudah sangat sesak nafas dan Allah berkehendak lain, pada hari ketiga dia sudah nggak ada. Iya. Jadi yang pertama nih yang harus pendengar ingat nih ya. Jadi virus COVID ini masuk dan datang ke tubuh kita itu kan nggak pernah permisi dan kula nuwun ya, gitu kan? Oh iya, jadi, iya kan, kula nuwun permisi, saya mau masuk ke tubuhnya. Kalau dia seperti itu, permisi virus itu masuk ke tubuh kita itu kapan? Nah, karena dia itu masuk ke tubuh kita itu tanpa permisi, jadi sebetulnya kita itu tidak tahu pasti kapan kita itu terinfeksi virus, gitu. Sehingga ada yang begitu terinfeksi lalu langsung timbul gejala, ada yang berapa lama, itu beda-beda tiap orang, dan sebetulnya pada saat timbul gejala, kita itu tidak tahu pasti sebetulnya Anda itu sudah terinfeksinya kapan. Yang ketahuan kan cuma ini panas hari ketiga kan gitu ya. Nah, itu kan jadi dikirain baru 3 hari sakitnya. Padahal belum tentu tuh, kan gitu. Ya, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang kan kecepatan memberatnya penyakit itu memang kembali kepada masing-masing orang. Daya tahan tubuh orang itu seperti apa. Ada yang memang daya tahan tubuhnya, sistem imunnya itu jelek, itu maka timbulnya gejala, pemberatan gejala itu akan jadi lebih cepat dibandingkan orang yang sistem imunnya yang baik gitu. Jadi memang masing-masing itu menjadi berbeda dan sebetulnya memang tidak bisa dibilang tiba-tiba menjadi berat, itu tidak bisa langsung kita mengejat seperti itu sebetulnya. Bisa saja sebetulnya dia sudah lama kenanya gitu. Tapi memang apakah bisa juga seperti itu? Ya bisa. Jadi memang betul-betul baru kena, terus kemudian langsung memberat karena sistem imunnya jelek, ya bisa gitu. Makanya tadi seperti dikemukakan di awal, balik lagi kita belum sepenuhnya mengenal si COVID ini, sehingga apapun itu bisa terjadi dan sering membuat kita terkaget-kaget gitu. Baik Dok, para pendengar Sangkala dan para pendengar radio komunitas di seluruh Indonesia, ini berulang-ulang dan saya setuju dengan pernyataan Dr. Wahyu soal bahwa virus ini kita masih belum sangat fix, ya, jadi ini masih di riset, masih dilihat dan macam-macam wajahnya. Jadi Dr. Wahyu bilang ada 1000 wajah dengan si COVID ini. Yang tadi juga statementnya dia masuk ke Pulau Nuwun gitu ya, dan kita tidak tahu. Maka sekali lagi teman-teman, jaga jarak, gunakan masker, selalu cuci tangan. Ini
tiga hal pesan penting yang harus selalu kita sampaikan kepada keluarga, kepada teman-teman, kepada tetangga agar kita bisa secepat mungkin kita ya ini satu-satunya cara saat ini untuk melawan virus ini. Dok, ada pertanyaan berikutnya adalah begini, Dok. Tadi sebenarnya sudah tadi apa yang harus kita lakukan kalau kita menemukan gejala COVID, tadi dokter udah sampaikan tadi. Tapi mungkin diulang tahapannya. Kalau menemukan gejala COVID, selain isolasi mandiri, periksa ke nakes, kayak gitu ya. Mungkin dokter bisa review ini sepintas untuk mengulang ini. Jadi gini, yang pertama itu gini dulu. Kalau misalnya pendengar itu merasa kok terkena gejala COVID gitu, diingat-ingat coba gitu. Apakah punya kontak dengan orang yang memang terbukti sudah menderita COVID? Itu pertama. Kemudian yang kedua, apakah habis bepergian dari zona merah? Dari kan ada peta tuh daerah-daerah yang terkena zona merah. Nah, kalau timbul gejala, kemudian ada riwayat kontak tadi, yang harus dilakukan apa? Periksa. Gitu. Oke. Jadi memang satu-satunya jalan, ya memang harus periksa untuk memastikan ya atau tidak. Jadi pergilah ke fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian periksa. Nanti itu pemeriksaannya itu untuk memastikan iya atau tidak, itu memang dengan swab di hidung dan tenggorok gitu. Kemudian kita periksa adakah potongan dari virus. Jadi sebetulnya kita tidak memeriksa virus hidup ya dengan PCR itu ya, tapi potongan virus kalau itu ditemukan Anda didiagnosis positif. Nah, kalau sudah positif gitu kan, apa yang harus dilakukan? Pilah-pilah positifnya itu positif tanpa gejala, positif dengan gejala ringan, sedang atau berat. Karena ini nanti akan menentukan gitu. Kalau yang gejala ringan, yang tanpa gejala, isolasi mandiri di rumah. Gejala ringan dan sedang itu nanti akan diisolasi di rumah sakit darurat. Sementara dengan gejala berat sampai kritis itu yang nanti akan masuk ke rumah sakit rujukan. Jadi memang harus periksa. Kalau nanti kita tidak periksa ya kita cuma menduga-duga, malah stres sendiri kan gitu ya, tidak tahu pastinya gitu. Baik. Jadi kalau ada gejala di tubuh kita yang dilakukan adalah datanglah ke layanan kesehatan terdekat, kan gitu ya, untuk memeriksakan, kan gitu. Kesehatan kita. Dok, waktu kita tinggal 7 menit, tapi masih ada tersisa 2 pertanyaan. Yang pertanyaan yang ini singkat aja, Dok. COVID ini sampai kapan sih, Dok? Nah, itu masalahnya. Jadi sampai saat ini itu tahu kita ya. Yes. Jadi kalau pertanyaan sampai kapan, mulai tenang beneran itu. Kita tidak tahu kita itu COVID-nya itu akan hilang sampai kapan. Karena itu kan memang dipengaruhi oleh banyak hal gitu ya. Sebetulnya COVID itu hilangnya gitu. Nah, apa saja yang mempengaruhi itu adalah satu, ini saya sih lebih suka menekankan kepada diri kita sendiri sebagai orang, sebagian besar kita awam kan gitu ya. Jadi kita ini apa yang bisa kita lakukan? Gampang tadi 3M tadi loh. Jadi 3M-nya itu dipegang ketat. Sebetulnya ada tambahan hindari 3K. Jadi 3K itu aman dan kayak gitu itu. Nah itu. Kemudian yang mempengaruhi kasus. Sebetulnya semakin kasus, itu kan kita bisa menentukan kebijakan loh. Daerah ini nih, mau di lockdown nggak? Kan gitu, misal nih kalau mau lockdown. Daerah ini nih, sudah boleh belum nih sekolah gitu, tergantung jumlah kasusnya di mana seberapa. Tuh. Kemudian juga seberapa kuat fasilitas kesehatan kita itu bisa menangani ini. Kasusnya itu dengan kemampuan besar gitu, semua orang yang akan mengurangi penularan. Bagaimana komposisi demografi penduduk kita? Lebih banyak usia muda, anak-anak, atau orang tua? Ini juga akan mempengaruhi kapan COVID itu berakhir. Kemudian yang selanjutnya adalah komorbid tadi. Berapa banyak penduduk kita yang mempunyai penyakit penyerta
Itu semakin banyak, semakin lama COVID hilang gitu. Kemudian yang selanjutnya ini kapan nih ya obat dan vaksin ditemukan gitu. Kalau obat pasti ditemukan, vaksin sudah ditemukan, itu relatif lebih cepat daripada belum ada obat dan belum ada vaksin. Jadi kalau pertanyaannya kapan, belum tahu Mas gitu. Memang Ya. belum tahu. Gitu. Oke, tapi saya kira kok soal ditemukannya vaksin juga itu bukan satu-satunya faktor bahwa virus ini berhenti kan, Dok? Iya, masih banyak yang lain Ya, gitu. soal habit kita yang masih sembrono juga bisa jadi soal ya gitu ya, artinya vaksin bukan satu-satunya. Jadi ini vaksin bukan satu-satunya, bahwa kalau udah vaksin ditemukan maka selesai masalah. Enggak juga, kita nggak disiplin juga itu tetap akan jadi panjang. Gitu, ya. Habit Baik, itu kita Dok. memang harus pegang. Iya. Ya, jadi habit baik ya, maksudnya habit untuk ini habit baik kita untuk menjaga kehidupan cara hidup sehat, banyak berolahraga, itu bagian dari cara kita untuk baik, Dok. Masih ada 3 menit, ada pertanyaan soal tadi. Saya kembali ke soal mutasi virus, Dok. Betul nggak, Dok, ada mutasi virus yang saya nggak tahu dari apakah apa dan yang sudah terjadi di Indonesia, Dok? Iya, jadi ada beberapa jurnal yang menyebutkan bahwa memang saat ini tuh virus COVID itu memang sudah ada beberapa yang bermutasi gitu. Nah, mutasi ini sebagian besar itu akan menyebabkan virus ini menjadi lebih ganas. Karena apa? Karena dia daya masuknya menjadi lebih cepat, daya membiaknya, membelah dirinya menjadi lebih cepat, dan daya menghindari sistem imun tubuh itu menjadi lebih kuat. Jadi virus-virus itu memang punya kemampuan untuk menghindari sistem imun loh. Nah, virus yang bermutasi itu kemungkinannya itu punya daya menghindari itu. Oleh karena itu memang perang kita itu belum selesai, kalau saya bilang gitu ya. Perang kita itu belum selesai, dan kita semua itu memang harus maju semua berperang. Nggak bisa mengandalkan pada tenaga kesehatan toh, misalnya pada Pak Polisi yang misalnya melakukan razia masker, itu nggak bisa. Masing-masing dari kita itu harus mengambil peran penting dalam perang melawan COVID ini. Gitu. Supaya bisa cepat kita menangkan. Karena memang nyatanya si COVID-nya bermutasi, maka kita juga harus mutasi juga perilaku kita. Yang selama ini sukanya kongko-kongko, mau nggak mau sekarang itu kita memang harus pakai masker. Tanpa masker itu kayaknya nggak bisa lagi deh sampai COVID dinyatakan hilang dari muka bumi gitu. Mungkin itu Mas Budi. Baik, Mbak Dr. Wahyu, terima kasih banyak. Waktu kita sangat terbatas, Dokter. Terima kasih banyak atas kesediaan waktunya pada sore hari ini berbagi dengan kita di Bincang Rabu Sangkala bersama Jaringan Radio Komunitas Indonesia dan Pokja Pelibatan Masyarakat. Tema kita hari ini ngomongin soal memahami COVID, kan karena ini sangat complicated ya, sangat rumit dan tidak sederhana yang dibayangkan oleh orang awam kan gitu, sehingga ya semoga informasi yang disajikan oleh sore hari ini bersama Sangkala dan Dr. Wahyu bisa memberikan informasi yang cukup buat para pendengar Sangkala dan radio komunitas dimanapun Anda berada. Saya akan menyampaikan satu statement pernyataan yang menarik dari Dr. Wahyu dan perbincangan sore hari ini, bahwa perang melawan COVID ini belum berakhir. Dan siapa yang harus melawan ini? Kita semua. Anda jangan percayakan dan jangan serahkan ini hanya kepada para petugas kesehatan yang di depan mereka, dan mereka saya tahu persis adalah kelompok orang yang juga sangat berisiko ya menghadapi ini, karena dia harus tangani banyak pasien dengan positif COVID. Tidak hanya jaga tenaga kesehatan, tidak hanya juga pemerintah kan itu, tetapi kita semua. Mari kita bersama-sama melawan COVID-19 ini dengan setidaknya selalu ketat pada 3 hal. Selalu gunakan masker, selalu jaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Salam sehat buat kita semua. Sangkala CRKI sore hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesediaan teman-teman untuk bergabung. Dan Dr. Wahyu, terima kasih banyak, Dokter. Sampai ketemu dan salam sehat. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam pendengar ya. Salam.